Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini saya bersama seniman musik senior Sumbawa. Ada Bang Yanto Icak, ada Bang Likmatano, ada Lalu Ayub, dan ada seorang pencipta lagu generasi muda Tanah Semawa, ini Bang Haris. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa lu kan siap? Sehat-sehat? Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat Bang Yanto. Masih seperti yang dulu. Luar biasa. Pisak tas kan disebut. Oke, bagaimana Pak? Iya, Tapi iya. bisa power set kita. Pisang meresek. Iya. Tapi neta putih malino, bahasa kami tahu sebelah barat. Anta kira. Putih apa ini kan sudah ada udah jalan. Oke nih sekalian, kami sengaja bincang-bincang dengan tokoh-tokoh ini tentang musik sebagai sebuah produk budaya kesenian yang relatif akrab dengan kita semua. Oleh karenanya ketika kita mendengar lagu Samawa, maka seketika memori kita itu pasti akan tertuju kepada sosok Yanto Icak, sosok Likmatano, sosok Lalu Ayub, dan seniman-seniman lainnya. Nah, kali ini kami kebetulan berada di tengah-tengah senior ini. Kita ingin mendengar cerita indah tentang bagaimana proses kreatif tokoh ini sehingga melahirkan lagu-lagu legend yang sampai sekarang ini, bahkan sampai sekian tahun ke depan itu tetap akrab gitu ya, tetap diterima oleh masa dalam rentang yang panjang gitu. Oke, di samping yang paling ujung nih, orang yang paling putih, meskipun namanya Yanto Icak gitu, tapi putih hatinya beliau nih. Alhamdulillah. Dengan rambutnya juga. Justru saya tersinggung kalau dipanggil Anto Putih. Mantap ya. Untung lu play ngantuk belum. Gimana Bang? Oke. Alhamdulillah. Lagu yang sering kita dengar itu ini sering diantaranya adalah lagu yang paling sering Sia ciptakan. Ya. Selama ini kira-kira masih saya ingat enggak? Ada pida lagu di pernah saya pina lagu Semawa. Sekitar 30-an barangkali. 30 ya. 30 lagu. Cuma yang terekspos yang terangkat itu mungkin hanya belum bisa dikatakan belasan. Masih ya. Amraling di lingkaran itu tidak ekor pada saat. Tapi yang akrab di telinga pendengar musik Semawa apa? Sampai sekarang kalau ada acara kawinan, ada syukuran, selamatan, pakarak terutama, Iya. termasuk petinggi NTB. kita NTB ini saya dengar dari ucapan beliau sendiri bahwa Suka lagu Pakarap. lagu pakarak itu sangat Pak Gubernur NTB suka lagu Pakarap. Padahal dimulai dari kata bola gitu ya. ya. Bola wilampa Pakarap gitu. Selain lagu Pakarap, apa lagu sia dikasih pernah sia? Din bagi Din bagi. Loba nau din bagi. ya. Itu saya sambung. Bang Ed, Om Ed. Oh, penyanyinya apa kan? Lagu Pina Langsung beliau nyanyi, dia ciptakan. Ah, iya. Nyanyi. Jangi Tamasura 2. Tahu bandingin. Dia asik. Iya. Dia asik. Iya. Saya ulang. Loba nau den bage Kupina poyong panyempit laku rasa datang angan Andi iya luar biasa. Ternyata suaranya itu masih merdu tokoh-tokoh kita ini. yang kurang giginya. Boang. Jujur kan Pak Jujur. Iya. Ada ungkapan beliau Ah. terkait dengan stamina dalam hal bernyanyi ini. Jadi itu bukan apa? Korok apa? Masih kok belum. Jadi itu kan judul apa? Aduh, Ungkapan beliau. jadi siom korok kan itu zaman kita korok lamung. Korok lamung. Oke. Oke, kembali dari lagu Sia itu.
Dan bagi salah satu contoh Bang, ada yang menarik pada lagu-lagu yang saya ciptakan itu satu akrab di telinga atau dari hasil lawas yang saya himpun untuk kemudian saya ciptakan di lagu. Oh iya. Balong, waktu itu karena memang saya belum punya kemampuan untuk membuat lawas, sehingga saya banyak mengumpulkan lawas-lawas yang sudah ada, namun saya seleksi, artinya lebih selektif dengan kondisi saya. Makanya lagu-lagu yang saya ciptakan itu selalu berkaitan dengan kejadian apa yang sedang terjadi pada diri saya. Ada histori. Iya, ada histori. Jadi Iya. saya mengumpulkan lawas yang pas dengan kondisi saat itu. Contoh Din Bagi berkait. Iya. Lagu itu Din Bagi itu karena Din Bagi belum buat pindah penyakit. Iya. Jadi Dalam gambaran sekali ya. Dalam. jadi gambaran cinta yang tidak pernah kesampaian. Nantanya ini. Gitu sih. Karena rata-rata malu menteri teruna kebuli nih. Saya. Jadi selalu yang berkaitan ke cinta, rasa itu saat Iya. jadi tidak terpikir untuk hal-hal lain nih, tentang semawa di balong sebenarnya kan kagotan. Iya. Sehingga pada saat itu dapat dia gitu nih kemanjeng nih. Jadi selalu tuh sesuaikan lawas adi itu terima kali tahu untuk terus cocok Jadi kebetulan ke Oke. Lagu yang indah itu juga diperkuat oleh aransemen musik yang indah. Oh, iya. Nah, senior kita nih Bang Likmat Tanu ini kita kenal nih pemain musik yang piawe, juga pintar meransemen lagu-lagu ini kan. Ya. Jadi bagaimana Bang? Abang ini dulu menguasai alat musik berapa sebenarnya? Selain gitar atau apa? Karena saya lihat hampir semua alat musik bisa pegang Bang. Alhamdulillah bisa. Kalau sebatas musik-musik dasar ya, Iya. kayak drum, bass, melodi, gitar, melodi, keyboard bisa. Kalau lihat tiup ya serunya bisa juga. Nah dalam mencipta lagu karena cenderung Sia yang ikut aransemen lagu-lagu yang selama ini kita bawakan lagu Sumbawa terutama. Bagaimana proses terjadi aransemen itu? Apakah karena Sia dapat referensi dari sebuah buku atau dari seniman yang lain atau dari proses otodidak Sia sendiri? Otodidak. Jadi lagu itu yang mengantar saya bahwa aku Bandung teh. Saya. Musik ini kan ilustrasi Iya. untuk bagaimana supaya cerita yang di dalam syair itu jadi hidup. Menyatu ya. Ya, Iya. Notasinya menyatu. jadi kita baca dia punya syair, kira-kira di mana, di gunung, di rumah mewah, Di pantai. atau di pantai atau di apa. Di situ kan ada kedengaran, Betul. kita hadir di situ. Ada suara angin itu udah intro itu musik loh. Maka harus ada kejelian ya seorang Iya. arranger Terus yang mungkin gitu. menemukan itu komposisi musik atau satu lagu. Nah, mungkin Bang Bolat, Saya Turik, apa sih ini? Ranting, apa ini Mawat. ranting. Itu udah musik. Iya. Apa ranting mati. Nah, Ya, Duri mati. gesekan daun, Iya, apa, betul. daun jatuh, reng, ya. Dan itu musik gitu ya. Musik sudah itu. Oke, maaf, Dalam konteks- maaf, saya potong sedikit ya. Saya. Yang ini juga mungkin barangkali ada kaitannya dengan membuat lagu, menyusun notasi. Seperti kalau saya masuk dulu ke dalam syairnya. Ya. Saya padukan dengan rasa saya saat itu. Iya. Nah, sehingga mengalirlah notasi yang seirama juga dengan kemauan syair, keinginan syair dengan rasa saya pada saat itu. Rasa. Mungkin kesamaan Betul, barangkali iya. ya maksudnya Nah, menarik ya.
lagu apa saja yang Sia pernah aransemen, Pak? Lagu yang sekarang ini populer, nah, yang relatif populer yang masih suka orang bawa. Pencipta lagu lupa. Putu Tanu. Nah, Ya. Lupa yang lagu, lupa lagu. Karena penuh. karena banyak ya. Ternyata lagu Putu Tanu beliau yang aransemen ya musiknya. Dan gitu kan. Pencipta beliau. Menciptakan sekaligus mengaransemen. Kalau ini Bang Ais, kalau Ya. untuk aransemen lagu-lagu yang saya tahu itu beliau ini Pak Lik Matano ini kayaknya kalau untuk lagu-lagu dari Poli 1, 2 yang kebetulan waktu itu saya ikut pada Poli 1, kedua juga saya ikut bersama Ica, sama Sebi almarhum. Jadi beliaunya hampir lah 70% lah beliau yang arranger. arranger musik. Luar biasa. Apa saya salah Pak? Kira-kira gitu. Terus benar, kembali ke lagu Putu Tanu. Ya. Suara siapa itu yang background yang laki itu? Aceh itu gitu. itu generasi satu di bawah kita, di bawah apa Tapi namanya? saya masih hafal lagu itu. Waktu Tano, Ya, anunya itu bait yang itu. mungkin Sabar nama weandie. Nagi. Imah ringati. Terus. Maris gama. Manis Pakara, Pakara. Ya itu Itu Lah, sahirnya gimana? dibuat sama jahon. daunnya, jangan semua, Jahon. Oh sayangnya. jangan sayurnya. Sebentar dulu, saya masih tentang Putu Tanu itu karena sekarang posisi Putu Tanu itu lawang desa bagi Sumbawa Ya. Barat, ya kan? Betul. Maka proses penciptaan lagu Putu Tanu itu bersamaan mungkin kan dengan dibangunnya dermaga Putu Tanu. Belum. Sepertinya Putu Tanu itu sudah berjalan. Dermaganya sudah dermaganya berdiri. sekitar 3-4 tahun. Oh iya. Karena seingat saya kalau Putu Tanu itu albumnya beredar tahun 94. Keempat ya? 94 Mobil. Saking banyak. sekitar. Iya. Kenapa saya sedikit menghafal ke tahunnya? Iya. Karena jarak dari album pertama kedua kita dulu tahun 81 November 81 ke 95 itu 94 itu kan Ya agak agak jauh. Ya, betul. Ya. Sehingga Putu Tanu itu pas keluar langsung booming. Karena jarak. Dan itu artis yang bawakan ya, Ya, Yuni Sarah. Yuni Sarah ya, oh Yuni Sarah. Mas, tentang artis ini, karena di samping kanan saya ini ada Lalu Ayub, artis senior Sumbawa gitu kan, suaranya khas sekali dan gemanya itu apa istilahnya itu, vibranya itu luar biasa, itu menggetarkan jiwa. Emang suaranya ngebas. Ngebas gitu ya. Acil. Apa lagu yang pernah Sia bawa dalam album musik Sumbawa? Musik Sumbawa yang pertama itu kalau saya tidak salah, itu kan tidak salah lagi. Itu lagu pertama saya bawa itu Oh Inau Bapak Bakatuan. Bakat Toa. Iya. Lagu dari syair dari Aris Tanewang, Sinama Anas Band. Itu penciptanya Lalu Manca. Lalu Manca. Makanya di kaset kita dulu memang cuma zamannya kaset kan. Iya. Kaset itu kan di sana NN. Nonen. Mungkin sahir, Sakir. sahirnya. Akhirnya lagu-lagu. Ya. Tapi aransemen Musiknya, aransemennya karena itu ya kita apa namanya? Melodi lagu. Melodi lagu Saya. itu kita Sambil ya. 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 Maaf. Saya sedikit tahu. Mungkin ini Untuk kelupaan. memperkaya pemahaman kita tentang lagu itu. Setahu saya lagu Inau Bapak itu Pakatuan. Pakatuan itu polos-polos saja. Nah karena kita pada saat itu kita lebih mengutamakan vokal grup Ya, grup ya. sehingga bukan musiknya saja yang diaransir oleh Bang Lik. Seingat saya ini loh, Iya. bentuk vokalnya pun kita ala vokal grup. Sehingga jadi ketika solo masuk background kita di belakang 1 2 3 kan. Iya. Ini background. Nah, ini sudah lepas dari keasliannya kan. Iya. Lagunya formatnya vokal. Vokal grup. Vokal grup. Ya. Grup awalnya itu. Kita berlima ini sudah cukup menjadi vokal nih. Bisa. Nah, coba gimana? Sia semula nih kita mau dengar ini.
artis senior dibawakan lagunya Oina Bapak itu. Ya. Satu, Tuan. Satu, dua, satu, dua, tiga. tiga. Ikut mana Ikut saja? mana saja. Ikut salah satu ya. Tuh, Nada dasar dulu, nada dasar dulu. Jawa tinggi tidak ada aneh. Kata bisa Jawa tinggi. Ina, ina, ya, Ya. yo. Gambar. Ina, bapa, lalu bakatuan. Ina, bapa, lalu bakatuan. Oh iya, Bapak. Nah, curing balik itu. Hmm. Tekan anda. Malah dengan dia nanda. Oke. Selain lagu Bakatuan, apa lagu pendapat? Di Panutan Lumutis. Apa lo kan macam Ibartaninang jendringin. Ya setuju loh. Rumah katianu. Utotang lampa biasa. Kalampa biasa, sendamara guntir muli. Ngalurena samimpa. Itu Ya luar biasa. Lagu siapa nih? lagunya. Lagu balik. Oh, Hikmatan Lagu Lumitan. balik. Ini yang bawakan. Cuman sairnya Pak Manca. Macam. Oke. Lalu macam. Selaku penyanyi, Pak, selama ini kan lagu itu dia tidak akan bernilai apa-apa. Hatta pun diaransemen oleh ahli yang baik, kalau tidak dibawakan oleh penyanyi yang tepat, begitu ya? Betul. Itu rumusnya. Nah, menurut penyanyi ini kan, bagaimana abang melihat generasi penyanyi Sumbawa setelah Siai? Ya memang karena kita waktu itu kan kita kembali lagi pada saat rekaman saja. Rekaman saja. Itu kita betul-betul bahasa-bahasa tutur kan berhenti-henti dan apa saksi berma kami tulis kami pertama itu 81 ya balik ya. Ya betul ya. November. Dan biasa tintek kalian ciputan doang nabiri saya ceritanya yang tintek kalian ciputan kan nabiri anu nih kol sayur di kalian parung Ya, pejam. yang pegang utama kita masuk kalau masih waktu belum ada era digital kayak sekarang masih manual laming kadut petang laming bau utama supu belagunya alhamdulillah syukur analognya itu laming bau utama jadi kadang-kadang ini kan berwarna. Berarti tantangan penyanyi ini adalah kalau dia bernyanyi di panggung, bernyanyi di rumah, boleh bebas. Tapi ketika masuk studio di situ diukur ya. Tapi Ya, kita kalau teruji sekarang dia di situ kan. karena zaman digital sekarang nih biar dapal sedikit Bisa ini juga sekali dulu anak ayo apa kalau ini suara iya karena di situ kan sudah ada ininya kan kalau sekarang enggak Pak sekarang kalau sudah misalnya ada sedikit kesalahan tinggal ini saja udah digores. boleh kalau di dong nggak salah itu salah jadi betul-betul kita itu apa namanya mengenalin bahasa itu semua kita asli kan Saking ngering. ngeri Sudah kan ya ya sama nani. Saking ngering, Bung Ais. Saya Satu baris terakhir, ketika itu salah, ketika itu dari nol, sehingga pertahanan, data dinokat pindah-pindah, kan kita jadwal kita Ini masuk cerita jam menarik, Pak. jadwal kita kan masuk jam 12 malam, Iya. menggantikan Soneta Gil ya, Soneta Gil, ya, betul. Soneta Gil, Veronica ya, Veronica istri Haji Romaji Iya, pertamanya. studionya sama. Studio, Jadi jam. itu tari rilis jam 11 sekian ya. Kita masuk jam 12 taman eta. Jam setengah 4 bayangkan tunggu gue setengah 4. Ya yuk. Yuk. Gua yuk. Ini ya udah benar sedangnya yuk. Buka lawang nih. Vokal Vokalnya.
Dengar berdarah-darah. Ya, akui. Ya. Jam 4 subuh. Lo kau bisa maksudnya? Menemukan kaleng semawak, bayi jeram digitasi. Oh, yang belum ada asli sudah Iya. kena keasinan ini tak beri. Ya. Ya, ini yang kan. Makanya sedang berdarah-darah tadi. Nanti Bang kelas lalu nomor problem persoalan nasi apa nih? Karena kan level bau lagi. Bukan, ya karena itu semuanya belum ada kan. Itu saya rasa belum ada sepuluh. Artinya tantangan penyanyi sama Iya, dia penyanyi. itu dia harus memiliki original Betul, suara. original. Penyanyi, Maaf saja. pemusik juga. Musik Ya. juga ya, betul. Kalau salah itu ulang lagi dari sampai ke nol lagi. Betul. Ya. Dan yang paling sakit, Iya. ya kaki kerasa ada. Kan tahu tuh zamanan. Iya. Di paling ngering nih. Drum itu ada berapa? Ada berapa? Pidano drum. Pida pasti bagian drum. Kan persatu dia masuk. Mama saudara kan ada irama deh Betul. irama terus baru main tuh mana lamenda anu kaling vokal Iya. kita laku berarti bantu menyanyi dalam mikir we atau drum harus menyanyi dalam iya Kita gayanya Kayaknya gaya untuk di mana break di mana segala macam ada kita pun resiko gaya mati aku dia. taktik vokal Betul zaman sulit. Malam komandan itu sama Gaya itu nih. Gaya itu nih. Lalu juga sah. dari beli aku tek vokal kan tek vokal masuk Iya. siang korok nih korok lah kamu ya ini bau generasi di bawah kita tahu zaman kita dulu kayak Nah, sebagai penyanyi senior, bagaimana sih yang melihat eksistensi penyanyi yang sekarang ini? Karena bisa jadi mereka itu ada yang mungkin belajar tentang teknik lokal, ada yang tidak karena faktanya kan ada penyanyi pas-pasan, bahkan tengkoknya anda benar-benar itu ya ini tampil aja. Bagaimana pandangan Sian? Ini kan fenomena nih. Bisa saja mereka itu memberi nilai, tetapi bisa saja mengurangi nilai kan atas eksistensi musik zaman sekarang. Saya begini Mas, kalau yang sekarang ini saya dengar ya mereka itu ya karena mungkin eranya sekarang barangkali ya banyak di TV juga sekarang kan media ini loh. Iya. Jadi bagus ya gitu. Bagus mereka bagus cuma barangkali penjiwaan berarti gimana yang kurang karena attitude itu barangkali yang belum tuh attitude Jadi penguasaan teknik itu pola karena kita juga saya juga tidak bisa bilang ini karena kita itu apa namanya juga nyanyi juga kita tidak pernah kita apa namanya masuk kursus apa karena masuk sekolah olah vokal ini tidak pernah ya itu betul-betul dari betul berangkatnya dari dalam semuanya dari kita sendiri gitu. Oke. Menarik atau tidaknya seorang penyanyi itu harus bagaimana dia gaya panggung. Ya. Ada yang gaya panggung cukup dengan diam itu, cukup dengan suara yang dia getarkan, mata yang dia mainkan ya. Itu bisa menggetarkan jiwa pendengar. Ya kayak banget bicaranya gitu kan. Ya. Tetapi ada juga style yang betul-betul dinamis di panggung. Nah, Sia salah satu contoh yang relatif Jadi dinamis kalau di panggung beliau itu kan. Nah, bagaimana itu? Apa bagian dari kalau penghayatan atau style memang? kita lagi stage-nya bagaimana? Kalau stage-nya barangkali kalau misalnya di indoor ya, di outdoor barangkali ya bisa seperti gaya saya itu khas saya. Tapi kalau biasanya di indoor misalnya di orang kawin apa namanya resepsi apa tuh mungkin beda juga sih. Oh iya. Kayak suasana tadi malam beliau pas sekali. Oh iya. Nah itu saya itu outdoor gitu. Iya, Lepas gitu. Nah, kita pindah tentang kelahiran lagu-lagu Sumbawa. Jadi sudah banyak ini lagu-lagu Sumbawa yang sudah ditelurkan oleh Bang Yentri Icak, kemudian Bang Ling, kan? Dan di bawah generasi ini ada juga teman-teman yang kemudian menulis lagu, menciptakan. Ini salah satunya Bang Aris. Bang Aris gimana? Coba dikasih kita informasi. Apa tantangan yang dialami sekarang ini sebagai penulis lagu yang muda gitu? Jadi pertanyaan yang sangat boleh
gampang bertanyanya, susah juga menjawabnya ini. Jadi, tapi pertama yang ingin saya sampaikan ya, saya berasa terima kasih sekali karena sebenarnya kapasitas saya belum mengizinkan untuk duduk-duduk dengan beliau dalam forum seperti ini. Sebenarnya ini kan sudah jauh lagi ini Ya, perjalanan saya. senior, Kan? senior. Nah, saya kebetulan punya pengalaman pribadi dalam berkarya, berangkat dari kecintaan terhadap dunia sastra. Kalau di musik saya sebenarnya hanya ya kalau instrumen musik ya tahu gitar tapi pas-pasan juga gitu kan. Jadi sebenarnya bukan berarti saya masuk ke musik ini bukan faktor potensi musik yang ada di saya, tapi potensi sastranya. Oke, tetapi Ya bikin diri. menciptakan lagu. Iya, menciptakan lagu juga. Nah, coba diceritakan bagaimana tantangan menciptakan ini. Nah, memang ya ada seolah kita memahami ya yang belakangan ini setelah Ya. era beliau ini seolah ada sisi tabu dalam soal lirik ini saya bicarakan karena saya nggak bisa ngomong soal musik itu. Soal lirik era beliau itu seolah tabu kita membuat lirik Di luar lawas. iya di luar lawas seperti apa adanya, ungkapan yang lugas ya. Iya. Dulu itu kan sangat, makanya kenapa abadi lagu beliau karena Basicnya lawan. di lawas, dan lawas itu nilai sastranya tinggi itu. Nah itulah makanya sekarang saya kan beda sekali mama, misalnya lirik lagu saya misalnya Ina ya sangat kayak ungkapan Ungkapan ngomong hati, misalnya, ya. kayak misalnya minggu angan masaudi Iya. awar otak kuling ina Iya. ling samangat olas doa Ah, ulu kewa alis ulu pendi. Jadi sangat bersahaja, tidak ada lawas di situ. Walaupun tadi salah satu jadi lawas ada 8 suku kata di tiap baris, tapi tidak bisa dikatakan lawas itu. Karena lawas itu harus tadi nilai sastranya ada pakemnya dia. Ya ada pakemnya. Oke, saya tangkap. Hadirin sekalian, bahwa memang dalam banyak diskusi kita tentang lagu dan lawas Sumbawa itu sesungguhnya akar daripada sastra Sumbawa itu di lawas. Ya. Lawas ini menjadi energi utama dia untuk memberi nilai atau kekuatan pada kesenian lainnya. Pada musik dia bisa masuk, pada bakilung masuk juga kalau masuk, pada bagandang masuk, pada ulan juga masuk gitu kan. Dan apalagi pada lagu gitu kan. Tetapi dalam konteks lagu jika itu menyangkut cerita, menyangkut peristiwa yang tidak bisa dilawaskan sesuai dengan pakemnya lawas, maka bukan hal yang tabu dalam menjadikan itu sebagai sebuah lagu musik. Karena lawas yang ada di dalam lagu itu sudah tidak menjadi lawas, dia sudah menjadi lagu. Bahan dasarnya itu lawas. Tapi ketika dia menjadi lagu, dikasih judul Denbagi, dikasih judul Pakarak dan lain, maka dia lagu, bukan lagi lawas. Oleh karenanya memang keindahan lagu Sumbawa itu jika dia berakar dari lawas, maka memiliki nilai filosofi yang tinggi, kuat ya. bahkan dia abadi ya dalam jiwa itu semua karena sudah akrab dari lawas, sudah akrab. Tetapi dalam konteks kreativitas mencipta itu, maka sumber lagu pun boleh diambil dari banyak hal, dari peristiwa, dari puisi, bahkan dari keluhan-keluhan orang tertentu yang kebetulan kita dengar lalu kumpulkan jadi lagu. Boleh saja tuh Bang, boleh saja. Tetapi dalam konteks lagu daerah, ya, kalau kita bicara dalam konteks lagu daerah Sumbawa, maka abadi lagu itu atau sejatinya lagu itu jika dia bersumber dari lawas, maka dia akan eksis dalam waktu yang panjang. Tapi jika dia hanya sebagai sebuah cerita yang diceritakan menjadi lagu dan atau cerita yang dilagukan gitu kan, dan dia akan habis masanya sesuai dengan ketika sudah titik jenuh yang bilangnya. Sama juga dengan lagu-lagu pop, lagu-lagu yang sekarang ini banyak kita dengar.
Makanya kalau seniman-seniman yang sudah hebat itu kayak Romai Rama, Ebit G. Adi, Iwan Fals, itu eksis dia karena pilihan akan lagunya itu relatif kuat. Oke, saya Ya, ingin melanjutkan sedikit ya. Jadi terkait dengan lirik ini, karena itu tadi kan hal yang sangat menonjol perubahan ke belakang itu. Nah, tapi yang saya syukuri seorang Yanto Ica Iya. tetap ya khusus ini menulis lirik ini berpegang kepada lawas, dan saya kenapa bisa mengatakan seperti itu karena ya hari-hari bersama beliau, dan juga beliau tuh sangat luar biasa bergelut dengan lawas sehingga secara spontan bisa menciptakan lawas juga ya. tergantung kondisi saat Iya, beliau iya. berada. Jadi luar biasa, makanya beliau itu tetap walaupun ada ya kalangan muda kadang juga entah serius atau tidak ya Iya. meminta beliau Bikin bikin lawas. lirik, Iya. lirik lagu gitu, nggak usah yang sulit-sulit katanya kan. Iya, Artinya itu nilai sastra itu kan memang sesuatu yang perlu kita mengejutkan kita kan. Iya. Nah itu permintaannya gitu. Nah tapi ya beliau nggak pernah tergoda untuk menulis seperti itu. Jadi tetap bersumber pada lawas. Ya kan, dan lawasnya itu dibuat sendiri. Oke. Kalau dulu kan maaf di 10 Empat Baru Sai misalnya, itu kan lawas sudah ada. Story. Satu bait, Satu bait. Star ya. Satu bait, Lawas. cuman itu sudah masuk beliau kreator murni original. Nah sekarang belakangan nih maaf ya nggak apa-apa ya Bang Cak, saya sampaikan di sini. Silang. Beliau saking begitu serius dengan lawas sekarang ini, sampai sudah sekian banyak lawas yang kayaknya saya sebagai ya teman dekat lah boleh begitu dibilang begitu, merasa apa ya harus kita ini terbitkan dalam bentuk buku misalnya ya. Boleh. Ya ke depan ya. Iya, ini kan belum original, artinya belum ada, belum didengar orang. Betul. Itu kan kalau yang sudah dalam bentuk lagu oke sudah didengar. Oke. Nah itu yang perlu ini Siap. Lawas modern. tidak lanjuti. Ya, lawas kekinian gitu. Iya. Ya, lawas kekinian Ya, modern. pemerintah misalnya dalam hal ini saya pikir perlu mengapresiasi untuk ini untuk kepentingan kebudayaan Sumbawa sendiri kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, masih tentang penciptaan lagu. Sekarang ini dinamika masyarakat kita berkembang, teknologi berkembang. Lagu disajikan dalam banyak bentuk kemasan. Ya. Ada yang kemudian di menit dia menjadi bergenre reggae, ada yang kemudian bergenre dangdut, ada yang kemudian bergenre pop, blues dan segala macam. Nah, lagu-lagu Sumbawa kecenderungannya awalnya melahir sebagai lagu pop, tapi kemudian kreativitas membungkus pop itu dan dikembangkan dia menjadi lagu yang bergenre dangdut, bosas, kemudian juga reggae dan segala macam. Ada kekhawatiran apakah misalnya penggalan kata pasti kan terjadi, tempo pasti akan terjadi. Apakah tidak akan kemudian mengurangi makna dari lagu yang diciptakan sebelumnya? Karena kembali ke akar lagunya, karena lawas itu. Ya. Bagaimana menurut Sia yang punya ciptaan lagu dan berbasis lawas, ketika dibawakan dalam warna musik yang berbeda, tidakkah itu akan menghilangkan warna atau makna lawasnya? Kalau dihilangkan ya ada pemenggalan maksud Saya Mau kata Nah, setahu saya ketika sudah menjadi lawas, apabila ada kata yang bisa dipenggal untuk mengejar 8 suku kata itu bisa kita penggal ketika masih berbentuk lawas. Nah, pada saat lawas ini menjadi lagu, berarti ini sudah tidak Sudah bisa tidak diganggu lagi. gugat. Iya. Apabila ada yang dipenggal, Kehilangan hilang makna ya. Iya. umpama milaku, miku, lahnya dibuang. Iya. Lu, lu
ada yang seperti saya bilang tadi kan, ada kata yang bisa dipenggal Ya, ya. lalu menjadi lu, Ya, ya. ia menjadi i. Nah, ini penggalan itu untuk mengejar. Jadi ada kata-kata tertentu yang bisa dipenggal. Oke. Karena itu dibilang lagu Sumbawa ini gampang susah. Ya. Artinya gampang ditulis, gampang dibawa, tetapi susah diciptakan. Kalau penulis lagu itu tidak punya referensi tentang lawas, maka dia hanya bisa menciptakan lagu tentang cerita tentang peristiwa-peristiwa. Dan itu lagu itu masanya pendek, samanya pendek. Akibatnya kita ini mungkin sudah banyak lagu Sumbawa, tapi tidak selegenda lagu-lagu yang diciptakan oleh senior-seniornya. Artinya tiba-tiba viral, tapi kemudian hilang. Tapi cobalah lagu-lagu yang diciptakan oleh Kayak Bagi, kemudian Pak Karap, kemudian Pak Katoan, gitu kan? Itu sampai sekarang. Nah, ini karena apa? Salah satunya menurut Bang Melik ini warna. Jadi seorang pencipta itu punya warna, punya identitas, Ya. punya karakter khusus, Ciri Nah, khas original. ya originalitas Ya. penulis ya, pencipta itu. Nah kemudian kita tidak lagi sekarang ini melihat generasi muda mencipta, karena lebih banyak ya ambil lagu yang sudah ada, meskipun disadur ulang, dibikin cover, dibikin segala macam itu. Menurut saya yang mencipta, apakah ini tanda kemunduran musik Sumbawa ini atau ada masalah tentang musik Sumbawa? Ada apa tentang gen-gen musik Sumbawa ini? Apakah ini sebuah realitas bahwa kita sedang mundur? Faktanya sudah tidak ada lagi yang mencipta lagu-lagu yang hebat. Gimana Bang? Anak senior gimana? Ya, ya. Atau mungkin Jawabnya prosesnya? Ya, gimana? Ya mungkin karena kemarin ini ada juga kan juga kita nafikan juga. Ada juga grup-grup yang di bawah bukan di bawah setelah kita itu kayak grupnya Losong itu juga saya pikir itu bagus. Ya, Ipun Ya, Ipun, ya, gitu kan. itu saya pikir juga lagu-lagu yang Dan berkualitas. dia punya warna tersendiri. Dia Ya, punya warna. sangat punya karakter yang Kuat. khas gitu ya. Kuat. punya warna. Dia punya Selain warna. Losong kan kita punya Sambapa. Sambapa Pak Iqbal ya. Sambapa juga dia lebih mengutamakan kolaborasi musik etnis ya. Dia pada komposisi. Posisinya kalau Sambapa itu ya, itu juga bagus. Jadi saya pikir masalah kemunduran juga saya pikir gimana ya, tidak juga sih ya. Bukan mundur ya, tetapi atau relatif bergerak data-data lain. Data-data Sepertinya. saja. Seperti itu. Data-data saja. Gitu. Nah, tetapi ada gimana? Gimana menurut saya sebagai pencipta? Oke, kalau kemampuan untuk mengembangkan notasi-notasi lagu ke bentuk baru seperti genre lain seperti tadi yang kita bicarakan, pun dengan warnanya, dengan ciri khasnya, terus Iqbal, dengan bapaknya itu saya salut biasa. Nah, dengan syairnya pun saya salut. Artinya ini kan kemajuan. Nah ini adik-adik kita di luar itu rasa isengkah itu atau memang dia berangkat dari hatinya untuk menciptakan karya-karya baru. Kadang-kadang yang tidak diperhatikan itu yaitu bahasa itu. Jadi maksud saya begini, kalaupun mereka tidak mampu membuat lawas, menggunakan bahasa Sumbawa yang lebih komunikatif, seperti ada mata rantai gitu. Contoh barangkali entah ada ya. Jura luhir tone, ku terima telepon, kaling diri dari Ayub, pesilat datang bertompok mentah, karena ada temue dengan tu kaling selaki kaling
KSB Saya sakit berapi-rapi sih Iya, tentang lagu perkembangan lagu kita Semawa ke KSB ta saya bat pesila ijak datang kota datang mau dapat ta itu sholat gunung bermarma nan pedakatu itu ngumpul ma ruangan ta. Nah, jadi itu apa tentang musik tentang ini itu dan sehingga adalah ada bermanfaat dalam arti saya sehingga tubuh simpulkan bahwa musik Semawa akan bangun ke depan seperti ini teng nebuin terus di musik-musik. Berarti kronologis. Iya. Ya, artinya gunakan saja bahasa sehari-hari tetapi punya alur gitu loh. Betul. Kalau memang tidak mampu membuat lawas, Iya. ketimbang bergaya lawas Tapi bukan nyanyian nutut kita biasa. Biasa BKB. Kesasam menang semua baik kan kesasam benar. Sati yakinan bahasa lawas ada jarang yang menong nih. Ah, Kadang-kadang kan lu paham makna kan. betul. Supaya indah didengar tapi dia sering siku makna kan. Iya. Sehingga namanya nyambung kan. Berarti kan perlu ini senior katakan saja memberikan pemahaman kepada seniman-seniman belia, seniman-seniman baru nih kan. Betul. Bagaimana mencipta lagu yang indah. Yang indah. Kalau itu mengambil dari unsur lawas bagaimana tekniknya supaya makna filosofinya juga masuk. Jadi tidak asal sembarang tabrak sana tabrak sini gitu kan. Betul. Karena sekali lagi ketika lawas ini menjadi kehilangan makna karena justru juga akan merusak sastra Semawa. Ini persoalannya gitu. Kita khawatir keasikan kita bermusik, berlagu, bernyanyi dengan mengambil sumbernya dari lawas. Justru lawasnya akan rusak sastra Semawanya, kekayaan kita. Oleh karenanya perlu ada upaya, ya Bang Liknya senior ya. Minimal kita kumpul dengan senior-senior dengan junior-junior anak-anak ini yang punya potensi itu ya kita diskusi, kita beri pencerahan. Ya, karena kemungkinan kalau selama ini mereka itu tidak bisa melakukan sesuatu yang sempurna, karena mungkin mereka kurang referensi, kurang pengetahuan ya. Tetapi kan tugas kita juga untuk tusturin lah ilmu Sia sebelah, kan ilmu Bang Lik sebelah, kan ilmu Bang Ayub sebelah, supaya tulit-tulitan nih ketika berkarya ya paling tidak terarah dan dia dapat tanunya. Hukum menai berang Semawa mengalir nih buah berang Semawa. Nah sampai ai berang Semawa tak tulis kok berang Amerika. Ini ungkapan yang sangat berat itu untuk di Berang. Ini harus mengalir bang lagu Semawa kan. Iya. Harus ke buah berang. Nah buah berang Amerika nulis. Jepang, Korea atau Menong apa? Milaku kita. Iya. Milaku kita. Jadi Ngantuk melihat kesasam tuh nih. jadi tapi Saya dengan mungkin bagian dari upaya saya kepada adik-adik jenis simpati mereka nih kadang-kadang tanpa dimintai pun ketika kedengarannya sudah tidak pas bantu ini pasti sapa lah guna dan ada solusinya kritik maksudnya. Jadi ada kritik jadi ada solusi Iya. ganti kita tarik taruh benar atau barangkali dan seperak ke depan tamiri singin pan ngepost kami DB dia berkeinginan untuk nanti belajar lawas atau bahasa akhirnya malah beda rumah jadi ngelang sudah pemetak kan udah sila malah bertompok ke kami karena ini poin. Hadirin sekalian, terutama adik-adik generasi muda yang konsen dengan musik, jika ingin mencipta atau belajar musik tentang Sumbawa, mulai dari penciptaan lagu, syair, sumber lagunya, termasuk bagaimana mengaransemen lagu, senior-senior kita ini siap membina. Dengan catatan, kita lah yang mesti aktif, jangan menunggu. Adik-adik kita berharap kalianlah yang harus proaktif. Datangi, mumpung pintu ini masih terbuka. Senior-senior semua rumah senior ini bahkan tempat sampai tempat
kumpulnya pun dikasih tahu alamatnya Tamiri, supaya Tamiri ya, Desa Bungka. Desa Bungka, supaya kita bisa belajar lah ke sana. Oh, Dari situlah akan terjadi transformasi nilai ya, transformasi keahlian, transformasi hobi, bakat gitu. Oke, terakhir, apa yang menjadi harapan kita ke depan ini? Nah, Iya. saya minta satu-satu, mesti ngomong Oke, nih. oke. Apa harapan kita ke depan tentang musik Sumbawa? Iya. Betul tadi, maju kita, tetapi fakta kurang produksi. Iya. Jadi nyaris gitu kan, bukan tidak ada, nyaris sepi musik Sumbawa ini dari karya-karya baru. Yang ada itu daur ulang, cover-cover yang ada. Iya. Kedua, jarang kita temukan lagi musisi-musisi yang handal itu, yang piawai bermusik, bergitar, piawai. Yang ada itu kan organ juga. Bukan berarti ini tidak boleh gitu. Boleh saja, tetapi dari sisi skill itu, padahal musik kita bicara komposisi. Iya. Harus ada ahli yang bisa mendesain musik, mengkawinkan musik, mengkolaborasikan musik dari musik modern termasuk dengan musik tradisional dan musik etnik. Ya, karena kita Sumbawa ini hidup dalam era keindahan Sumbawa sebagai sebuah kultur, tetapi faktanya kita hidup untuk era kekinian dan untuk masa depan. Ini poinnya. Jadi saya mohon kita mulai dari Bang Ayub ini. Iya kan, paling penciptaan. Ya. Oh, dari Bang Lik lah. Balik dulu. Apa harapan Bang Lik terhadap masa depan musik Sumbawa? Ya kita kalau bisa sih kita gali temung nih apa? Ya, genre. Genre. Temung. Ya jadi Temung. kita kan Besmawata kan ada genre, cuman kitanya nggak mau gali. Iya. Iya. Ada genre apa? Peganjaran, Negara. Pada musik Asrama. bebenang gitu ya. benang. Iya. Karena ini kan kalau lawas paling akur tuh diiringi sama itu Iya. Genang itu. genang itu. Nah, sedangkan apa? Melodi pentatonik kita itu sudah ada. Pada alat musik apa? Enggak. Yang saya bilang not sol Iya. sama do jangan dimainkan. Itu sudah Sumbawa. Iya. Ini penting. Iya. Karena seniman baru ini kadang-kadang semua notasi dimainkan. Iya. Buat notasi mainkan. Jadi ini makanya saya bilang tadi Sekali Amerika. ke Amerika sana. Nosol menurut tuh jangan dimainin. Jangan dimainkan. Nah, mainkan not itu. Iya. Pasti Sumbawa yang keluar. Oke. Nah, baru cocok dengan ini. Dengan genrenya, formula genrenya. Selamanya, genre bujunya, genre pakanjarannya kan gitu. Iya, bunda bu dunia kasarnya ke Panmawa jadinya. Kuda menutup banggaan. Iya. Bahkan reggae pun itu ada kemiripan. Kok kita juga bangga sama orang Amerika? dengan genre Kita bangga semua. sama orang ini. Padahal kita sih untuk Amerika. Ih, Iya. kita kan di Sumbawa. Saya. Ada genre kita. Iya. Nah, lamin itu dengar rancik sekeito. Lamin itu dengar rancik sekeito. Dia kecenderungannya itu seperti reggae. Iya. Oleh karena itu teman-teman Sumbawa Barat pernah Ya. buat lagu reggae Sumbawa itu. Iya. Dan itu masuk dia. Oke. Kalau menurut Bang Yanto Icak, apa harapan Sial sebagai senior kita tentang masa depan musik Sumbawa ini? Apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman yang peduli musik, oleh pengusaha, oleh pemerintah supaya ada progres ke depan yang lebih baik? Nah, mungkin ini lebih spesial ke lagu ya, saya lagu. Kalau menurut saya tidak ada bedanya kita berbicara dengan bernyanyi. Hanya kalau bernyanyi itu diiringi oleh musik. Kalau berbicara kita kan menyampaikan
sesuatu kepada audiens Iya. tanpa diiringi musik. Iya. Tapi kalau menyanyi, kita menyampaikan sesuatu kepada audiens dengan diiringi musik. Iya. Nah, jadi pengaruh dan hanya tinggal bumbunya. Di situ ada rasa, ada intonasi, ada ekspresi. Bicara pun saya rasa ya butuh itu, butuh tiga itu dengan ekspresi, intonasi barangkali. Ya, itu. Nah, cuman yang menjadi yang paling pokok di bagian hal menciptanya. Iya. Nah, karena ada itu senapat laku tuh romanonganane kan isi. Seumpama contoh bentar tak beda. Saya. Bulu nih. Neneng kita ya. Iya. Ya si ekspresi menunjukkan dia minta. Tapi ngerumin. Tapi kan itu jelas kan. Iya. Apa bedanya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak beraturan? Nah, Iya. jadi mau laku adik-adik kita perkembangan. Kalau saya melihat perkembangan adik-adik kita sekarang ini dalam hal mencipta lagu daerah Sumbawa nggak kalah kok. Iya. Nggak kalah dari kemampuan bermusiknya, kemampuan membuat notasinya, Iya. sehingga ya enak lah, manis didengar notasinya. Tapi bentuk tama aku isi lagu terus tunggil kuping gini. Nah, KSB di api. Iya. KSB di api, tapi anak nyeluk dia jangan penganu. Nah, bahkan itu tuh anu kita. Anan barangkali inti nan Juga edukasi yang disampaikan oleh beliau ini cenderung karena mungkin pengalaman panjang sebagai juri. Iya. Dan ini lomba-lomba musik barangkali. di bawah ini. Jadi kadang-kadang adik-adik nih penuh kesasampan. Enggak mata rantai. Kalaupun ada turang balik itu karena maling bahasa guru besar itu anggap guru besar. Saya pribadi loh ya, guru besar seorang Mustaqim Biawan. Iya. Tetap bisa sedar bahwa seorang Mustaqim Biawan ini adalah guru besarnya yang bijak. Terima diri milik tapi nanti dalam hati. Assalamualaikum Bos Jawan. Nah ini murid-murid Sia ini. Sama saya Bianto. Jadi nan salah suku Saya. Kalau kama perhatikan bahasa Saya. karena kita setelahkan bahasa sebenarnya Betul. bahasa mau lebih kemarin Bung Aris kita lebih puitis Saya. lebih filosofis, ya. atau mengalir aja lah. Yang penting ada Poin foto nih Itu isi jelas. nanti kira mungkin nanya deh. Oke. Bang Ayub apa harapan saya Bang? Kalau saya sih begini, kalau tentang tuh ya, Saya masa depan musik semua ini. kalau saya tuh dan begini, taruh mas saya kembali lagi ke mana? Dulu nih dahulu, Semawat, seruntung karang tak ada orkes. Iya. Seruntung karang pang berang bara tak ada ketentang gembala. Pang karang pekat ada Tunas Mekar mekar. di bawah pimpinan Dide. Ya. Pang kampung Bugis ada remaja ria sini. Iya. Pang sketeng ada Gunung Sahara. Gurun Sahara. Itu memang mungkin barangkali era barangkali ya. Kita ada tuliskin ke alat. Alat tuliskin ke alat. Iya. Padahal alat Mungkin salah sih perintah barangkali. Padahal penuh alat. Nah, Penuh alat. Apalagi kalau kita bandingkan Bang Bageri. Padahal ya pentah ada sih, cuman ya Perlu cara berhenti. ya bukan untuk kita loh, untuk kan anak Saya. teman-teman ini semua terbatas alatnya kita tetap ada. Oke. Berarti ke depan kita perlu ada orang, ada sekelompok, ada organisasi yang boleh kemudian memfasilitasi Iya. lah. Ya pemerintah Memfasilitasi termasuk pemerintah ya. pemerintah juga barangkali. Supaya ada alat musik yang representatif termasuk studio. Dan salah satu teman kita Rex Roja siap menginisiasi untuk pengadaan. Ya, mudah-mudahan Dan bisa. ini salah satu tuh. Tapi kalau kemudian teman-teman yang lain juga bergerak untuk itu kan lebih bagus gitu. Kita kan kita ngumpul gitu. Oke, Bang Aris apa harapan ke depan kita? Itu terlalu luas sekali ya. Karena kalau bicara kekurangan ya sangat ini kenapa persoalan ada timbul ya tentu karena banyak yang kurang.
tadi disentil soal pemerintah, ya tentu kita juga saya nggak pas juga untuk membeberkan atau mengulas itu. Toh pemerintah juga tahu apa yang harus mereka lakukan untuk musik Sumbawa ini. Tahu, Jadi, ya? tidak perlu diajarkan. Dan ini Karena- kan toh mereka. Kita bilang kata. Iya, seharusnya tahu. Oh, Seharusnya tahu. Tapi kalau tidak tahu, ya perlu bertanya. Kan gitu. Oke, catat Kayak gitu. dulu. Oke. Dan yang paling penting ini bisa jadi dua aspek tergambarkan ketika kita ngomong misalnya moral maupun finansial. Nah, sebab ini ya, jangankan yang senior ini yang lagunya sudah sangat menjadi soal milik masyarakat semua kan gitu. Iya, iya. Nah, saya aja yang belakangan, maaf terkait dengan keberadaan YouTube ini. Nah, lagu saya tanpa pernah mereka datang ke saya, dan saya juga kebetulan tidak kenal mereka itu, cuma sempat ngeliat gitu kan. Nah, bahkan sudah menarik keuntungan secara pribadi atas lagu ini. Iya, Nah, iya, iya. jadi ini kan harus ini menjadi perhatian kita semua. Mungkin juga ada sisi edukasi atau moral tadi itu. Ayo, kita kan harus membina nih generasi muda supaya ada apresiasi terhadap sebuah karya seni itu. Jadi jangan tidak ada etika, kita datang mempipiak ku bayang lagu ini, jangan dia menarik keuntungan dari situ. Nah kan itu juga persoalan orang-orang tua ini. Iya, iya, iya. Makanya kenapa mama Yanto Icap jangan dikira sebesar namanya keadaan finansial, keadaan ekonomi. Ya, bahkan mama saya ini sering bersama beliau. Jadi jangan ya ada orang-orang yang belum pernah datang ke rumah Anto Icap. Memang sih saya nggak menanyakan, tapi ada ekspresi di muka mereka itu, loh ini punya nama besar tapi rumahnya rungkuk. Oh iya. Ya itu. Nah inilah makanya harus nih yang muda-muda nih janganlah semau dia seperti itu terhadap Anto Icap. Nah itu misalnya Karya-karyanya. ya, ini perlu dibangun ini pemahaman seperti itu. Oke, adik sekalian, perkembangan musik ini dia juga ikut dipengaruhi oleh teknologi. Nah, belakangan teknologi dalam media sosial termasuk Facebook, YouTube itu adalah ruang atau panggung bagi kreator-kreator untuk mencipta. Karena itu ada yang secara positif memanfaatkan Facebook juga YouTube gitu kan untuk mengekspresikan karya-karyanya. Tetapi ada yang kemudian secara mungkin istilahnya itu secara tidak tersadarkan melakukan sesuatu yang kemudian ternyata melanggar hak cipta, ya. Melakukan sesuatu yang kemudian tanpa permisi kepada pemiliknya, entah itu dalam konteks mengubah lagu atau mendesain ulang pemasangan lagu dan lain sebagainya. Karena itu attitude sekaligus juga apresiasi itu kepada sesama seniman menjadi penting. Kalian yang suka bermain Facebook, bermain YouTube, jika nantinya ingin mendaur ulang sebuah karya seni musik, entah dalam bentuk cover, apakah itu dibikin dalam bentuk MP3, MP4, video dan lain-lain, poinnya adalah itu boleh, itu bagus sebagai sebuah kreativitas, tetapi mesti ada etika untuk membangun komunikasi kepada pemiliknya, penciptanya, minimal sowan atau pamit izin, Bang Yanto Icap, saya tertarik dengan lagu Sia, bolehkah saya menyempurnakan atau mendaur ulang ini menjadi video cover gitu Dengan senang hati. Nah, pasti kan, tetapi kalau kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong lalu ngambil kan akan menciptakan sebuah suasana non apresiatif jadinya kan. Niatnya ingin mengapresiasi tapi ternyata pemiliknya tidak terapresiasi. Nah, ini poin hal yang harus kita jaga bersama-sama, termasuk juga kepada pemerintah daerah untuk lebih konsen bahwa kebesaran daerah, kebesaran grup musik apapun itu bukan karena pemiliknya, tetapi karena ada seniman di dalamnya. Kalau ada grup musik yang nyata-nyatanya besar, hebat itu, bukan karena pemilik grup itu yang hebat, tetapi seniman yang ada di situ. Ada pemain gitar yang diidolakan oleh masyarakat.
ada penyanyi yang diidolakan, dan karena itu mereka datang nonton hingga membuat grup itu menjadi besar. Maka fokus kita sekarang itu adalah bagaimana memberikan apresiasi yang layak kepada senimannya untuk kemudian bisa menikmati hasil karya itu secara layak dan juga bisa hidup layak. Nah, ini menjadi catatan kita bersama gitu ya. Tidak hanya pemerintah tetapi komponen lain pun kita berharap agar ambil peran ini supaya apresiasi kita kepada dunia seni termasuk seni musik itu menjadi lebih positif ke depan. Gitu ya? Ya. Oke, kepada nama besar seorang Musbiawan. Saya sangat suka lagunya, lagu Samawati. Sebagai penutup dari jadwal kita, gimana kita bawakan lagu Samawan, balong 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 Samawan, balong 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 kutut Samawan, balong balong kutut Madenrang tak Tumung kembang mati bangsa mawa bangsa mawa. Hadirin sekalian, itulah bincang-bincang kami dengan seniman senior, seniman musik Sumbawa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi para pendengar dan penonton agar dialog kami ini bisa memberi nilai berhikmah juga kepada semua dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.